besar paketnya, isinya kepala babi tanpa telinga. Kami menyayangkan apa yang terjadi hari ini, karena bagaimanapun pengiriman paket tanpa pengirim dan itu adalah kepala satwa itu sangat meresahkan, dan ini satu bentuk teror kepada Tempo secara keseluruhan. Kelihatannya kalangan istana, terutama para komunikator politik di istana ini, tidak mampu untuk mengatasi kekacauan komunikasi ini. Tentu Presiden Prabowo dalam 2 hari ini memperhatikan tuh bahwa apa yang terjadi di Tempo itu pasti akan menurunkan legitimasi beliau kan, dan pasti yang akan dituduh adalah pemerintah, udah pasti itu tuh, karena udah timbul semacam inspirasi untuk mengatakan pasti kekuasaan tidak mampu berargumentasi, maka didaratkanlah di situ kepala babi. Nah, ketika pakai babi ya, saya terima, tentu saja ada sedikit ketakutan ya, sebagai manusia harus punya ketakutan itu. Tapi kemudian teman-teman di kantor ini menghibur saya, termasuk Mas Pram misalnya ya, dengan mengeluarkan candaan, kamu tidak sedang bermasalah dengan seseorang kan gitu. Justru saya yang disakiti Mas Pram gitu. Mengirimkan kepada babi, ya kita bisa tafsirkan itu macam-macam, simbol apa itu. Mengirimkan kepada babi ke Tempo juga melebihi dari yang kita bisa bayangkan, karena biasanya orang marah pada wacana, karena Tempo harus itu isinya wacana, ya tanggapi dengan wacana itu. Jadi teror adalah bentuk paling kasar dari persaingan politik, kan itu dasarnya tuh. Gagal untuk berargumentasi, lalu memakai sentimen. Gagal memakai sentimen, lalu memakai hoax. Gagal memakai hoax, lalu memakai teror. Pakai teror yang juga sangat dangkal, yaitu juga akan kami serahkan melalui cita. Harapan kami dengan Mawar Putih ini sebagai lambang ketulusan hati kami, sebagai lambang kepercayaan kami kepada para wartawan yang mengawal jalannya pemerintah. Nah, apapun kalau pers itu diteror, itu artinya seluruh public opinion terteror. Kalau Tempo diteror, maka mahasiswa juga merasa diteror, masyarakat internasional merasa diteror, global civil society merasa diteror tuh. Dan sekarang ada berita kemana-mana ke luar negeri kan. Jadi kami dari Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ Indonesia bersama saya sebagai koordinator KKJ Erick Tanjung, saya bersama Wakil Menteri Tempo ada Jonan Setri dari Pemret Integrasi Tempo dan tim legal Tempo, ada sejumlah tim konsultan dari KKJ yang sedang masih di perjalanan ya. Nanti kita akan hari ini kita akan laporan terkait teror pengiriman paket kepala babi ke kantor redaksi Tempo. Jelas ini merupakan bentuk teror terhadap wartawan yang selama ini sangat kritis terhadap kekuasaan. Tahun lalu itu wartawan Tempo dari Bocor Alus juga, Hussein Abri Dongoran juga diteror. Dia dibuntuti orang tak dikenal dan kemudian kaca mobilnya dipecah. ya banyak yang bertanya apa tafsir saya tentang kiriman ke Bocor Alus itu. Dengan kalimat yang sangat singkat, bisa saya simpulkan bahwa teror itu adalah bentuk kepengejutan. Disebabkan oleh, sebut aja, kegugupan dari pemerintah menghadapi opini publik yang betul-betul di dalam hari-hari ini, dalam minggu-minggu ini terus meminta Jokowi adili, Indonesia gelap, kabur aja dulu. Dan momentum-momentum ini kan momentum yang memang akan hadir di dalam hari-hari pertama Presiden Prabowo. Jadi ini hal yang biasa sebetulnya, bahwa ada kritik, ada keinginan yang mungkin berlebih supaya Presiden Prabowo bikin jarak dengan Presiden Jokowi, ada keinginan untuk membela, mengamankan politik hari ini dari intervensi karena ada krisis global. Jurnalis Tempo diteror paket berisi kepala babi, kondisi pers nasional tidak sedang baik-baik saja.
Kebebasan pers di Indonesia kian memburuk dalam 2 tahun terakhir seiring meningkatnya kasus kekerasan terhadap jurnalis. Data Aliansi Jurnalis Independen AJI Indonesia mencatat terdapat 101 kasus kekerasan pada tahun 2023 dan setahun berikutnya pada 73 kejadian. Ketua AJI Indonesia Nani Afrida menyatakan setiap perkara yang masuk ke lembaganya pasti dilaporkan ke kepolisian. Namun mayoritas pelakunya tak tertangkap. Selain jumlah masih tinggi, menurut Nani bentuk kekerasannya mengkhawatirkan mulai dari pelemparan bom molotov ke kantor redaksi media, judi, pembunuhan terhadap wartawan Riko Suparno Pasaribu, hingga yang terbaru mengirimkan kepala babi ke jurnalis Tempo. Ketua Dewan Pers Mimi Rahayu meminta pers nasional tidak takut terhadap berbagai model ancaman dan tetap menjalankan tugasnya secara profesional. Begitu pula perusahaan pers diharapkan bertanggung jawab atas keselamatan dan perlindungan para jurnalisnya dalam bekerja. Sebab sampai sekarang, kata Ninik, belum ada satupun mekanisme dari negara yang memberikan perlindungan kepada kerja-kerja jurnalis sebagai human rights defender. Menurut Nini, penurunan angka indeks kemerdekaan pers sekaligus memperlihatkan bahwa kondisi pers nasional tidak sedang baik-baik saja. Komite Keselamatan Jurnalis bersama Tempo telah melaporkan teror kepala babi yang dikirimkan orang tak dikenal kepada jurnalis Tempo ke Bareskrim Polri. Koordinator KKJ Erik Tanjung mengatakan teror ini merupakan bentuk penghalangan terhadap kerja jurnalis yang diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Selain juga dianggap sebagai ancaman terhadap nyawa jurnalis. Berdasarkan informasi yang dia peroleh, paket tersebut diterima oleh Satuan Pengamanan Tempo pada hari Rabu dan ditujukan kepada seorang jurnalis Tempo, Francisca Kristi Rosana, wartawan Dex Politik sekaligus pembawa senior bocor alus politik. Paket itu diantar oleh seorang pria yang mengendari sepeda motor berjaket hitam dan mengenakan helm ojek online. Begitu sampai di depan gerbang, paket tanpa identitas pengiriman tersebut diserahkan dalam kondisi terbungkus rapi sehingga tidak memunculkan kecurigaan apapun. Menurut Erik, bahkan situasi pengamanan Tempo tak mencium bau. Esoknya pada hari Kamis sore, Cica sapaan akrab Francisca bersama Hussein Abri Yusuf Muda baru saja pulang liputan karena mendapat informasi ada paket kiriman untuknya. Cica disebut membawa kardus itu ke lantai 4. Erik Tanjung berkata teror yang dialami Cica bukanlah yang pertama. Dalam sebulan terakhir, jurnalis Tempo ini kerap dihubungi oleh nomor tak dikenal. Cica juga merasa dikutit oleh sosok mencurigakan. Wartawan lain yang tampil membawa sinar bocor alus politik, yakni Hussein Abri Yusuf Muda, mengalami ancaman serupa seperti dikontak berulang-ulang dari nomor tertentu hingga kaca mobilnya dirusak oleh tak dikenal dalam rentang 4 bulan terakhir. Pada periode itu, katanya pemberitaan Tempo memang banyak mengkritik kebijakan pemerintah, mulai dari keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memboyong semua menteri dan pejabat ke Akademi Militer, bagi-bagi konsesi tambang untuk kampus dan koperasi, efisiensi anggaran, hingga yang teranyar adalah revisi Undang-Undang TNI. Saat ini, sambung Erik, Komite Keselamatan Jurnalis sudah menempatkan Cica di kafe host demi keamanan dan keselamatan nyawanya. Pasalnya, KKJ menilai teror kepala babi ini sudah termasuk dalam skala berbahaya, yakni ancaman pembunuhan. Sementara itu, pimpinan redaksi Tempo Satri Yasra menduga upaya ini sebagai teror terhadap karya jurnalistik Tempo. Adapun wakil pemimpin redaksi Tempo, Baja Hidayat, mengatakan kejadian ini bukan teror pertama. Kendati begitu, dia bilang tidak bisa menyimpulkan apakah ancaman tersebut berkaitan dengan pemberitaan soal RUU TNI sebab hampir di seluruh liputan Tempo memakai pendekatan kritik, katanya. Terakhir, dia mengungkapkan kondisi Cica baik-baik saja dan tetap bekerja seperti biasa. Dosen antropologi Universitas Indonesia, Geger Rianto, menjelaskan teror yang menggunakan bangkai hewan ataupun potongan organ hewan memiliki pesan tersendiri. Dalam beberapa kasus ungkapnya, benda-benda itu ditunjukkan supaya pihak selama ini melakukan perlawanan diam dan berhenti berbicara kritis. Jika tidak, maka hal buruk bisa terjadi kepada kamu. Kira-kira begitu pesannya, kata Geger Rianto.